Kenalin, nama gue Fadlan Rahman. Gue dari Antropologi Sosial B, angkatan 2020. Di sini gue ingin ngebahas folklore dari Kampung Pondok Cina yang berada di Depok, Jawa Barat. Wilayah yang terletak di Kecamatan Beji, Kota Depok. Dahulunya, Pondok Cina merupakan kawasan pecinan atau tempat bermukimnya orang-orang Tionghoa. Kini, jejak peninggalan para pendatang tersebut terbilang minim. Sebuah bangunan tua yang dikenal dengan Rumah Pondok Cina menjadi salah satu jejak tersisa kehadiran orang Tionghoa di Kota Depok. Namun, nasib bangunan bersejarah itu juga cukup mengkhawatirkan, terkepung oleh mal-mal dan hotel-hotel yang berada di sekitaran Margonda, Kota Depok. Rumah Pondok Cina seperti kehilangan fungsi dan terkesan menyeramkan. Akses masyarakat menuju rumah Pondok Cina juga tak mudah. Berikut penjelasan pendatang Tionghoa hadir di Depok di masa lalu. Menurut sejarawan Universitas Indonesia, Tri Wahyuning M. Irsyam, kehadiran orang Tionghoa tersebut di Depok terjadi pada abad ke-18. Pendatang tersebut merupakan pedagang-pedagang di pasar Depok. Pondok Cina merupakan tempat transit atau pemondokan mereka sebelum berdagang di pasar. Saat itu, orang Tionghoa dilarang tinggal di kawasan Depok Lama dekat kawasan Pancoran Mas. Larangan tersebut berdasarkan wasiat yang ditulis oleh Cornelis Castellane, mantan pemegang buku VOC, yang kemudian menjadi pemilik tanah kota Depok. Mereka dianggap sebagai sumber keresahan dan suka meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Tri Wahyuning juga mengatakan, mereka hanya diizinkan berdagang pada waktu siang hari. Apabila matahari telah terbenam, mereka berbondong-bondong meninggalkan kawasan Depok. Para pedagang tersebut tak mungkin pulang ke Glodok yang jadi pemukiman Tionghoa di Batavia. Pada akhirnya, mereka tinggal di desa Bojong dekat rumah Pondok Cina. Rumah tua itu juga memiliki cerita tentang keberadaan orang Tionghoa. Rumah Pondok Cina dibangun oleh seorang arsitektur Belanda. Pada pertengahan abad ke-19, seorang pengusaha Tionghoa bernama Lau Tek Chiong membelinya dan menyerahkannya kepada putranya Lau Cheng Siang. Anak ini adalah kapten Tiongkok. Areal di sekitar rumah tua tersebut merupakan perkebunan karet dan persawahan yang semula dihuni oleh 5 keluarga keturunan Tionghoa. Selain berdagang, sebagian imigran ini menjadi petani dan bekerja di perkebunan karet tuan tanah Belanda. Bekas pemukiman orang Tionghoa tidak dilestarikan. Tanah di sekitar pusat perbelanjaan dan hotel yang bersebelahan dengan rumah tua Pondok Cina telah menjadi kawasan pemukiman yang padat. Jejak yang masih bisa ditemukan adalah bangunan makam Cina kuno di pinggir jalan karet di belakang hotel. Peninggalan yang paling jelas adalah sebuah bungalow Cina kuno. Peninggalan yang masih asli tersisa di bagian belakang rumah. Namun, arsitektur bangunan khas Tionghoa seperti keberadaan kamar anak di depan dan keberadaan kamar orang tua di belakang sudah tak nampak. Akses warga yang ingin mendatangi rumah tua Pondok Cina juga tidak mudah, dikarenakan bangunan bersejarah itu berada di area dalam sebuah hotel. Izin pihak pemilik hotel bakal menghadang warga yang ingin menyambangi bangunan tersebut. Kehadiran pendatang Tionghoa di Depok juga tercatat oleh penulis Belanda, yaitu Jan Karel Quisthout dalam bukunya Jejak-Jejak Masa Lalu Depok Warisan Cornelis Castellane kepada para budaknya yang dibebaskan. Menurut Jan, pendapat Castellane terhadap orang-orang Tionghoa tak begitu baik, karena mereka dianggap licik dalam mendapatkan uang. Dulu, masyarakat Depok mengikuti instruksi Castellane. Pada awal abad ke-20, pemerintah desa setempat melarang orang Tionghoa pemilik toko kecil di Depok memasuki tanah sebelum matahari terbit, yang berkata, ia harus meninggalkan tanah itu lagi sebelum matahari terbenam. Karena mereka tidak diizinkan tinggal di toko, orang Tionghoa juga membangun rumah di Pondok Cina. Sejauh ini, tidak jelas mengapa para imigran Tionghoa dan hilangnya mereka di pecinan Pondok Cina. Tanpa tindakan perlindungan apapun, peninggalan yang tersisa seperti rumah tua mungkin akan hilang begitu saja dalam waktu dekat dan menjadi dongeng di kemudian hari. Itulah beberapa paparan dan penjelasan tentang jejak Tionghoa di tanah Depok.
Semoga video ini bisa menambah pengetahuan untuk kalian yang menonton. Jadi di samping gue ini bisa dilihat ini adalah bangunan asli dari rumah gue tersebut, tetapi sudah ada beberapa renovasi pada bagian tertentu karena sudah termakan oleh waktu.